Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan tentang sejarah perumusan Pancasila. Pancasila sendiri yang berasal dari kata Sangsakerta, yaitu panca yang artinya 5 dan sila yang artinya dasar atau asas. Jadi Pancasila itu yang artinya 5 dasar atau 5 asas. Sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara bangsa Indonesia merupakan bagian sejarah perjuangan Indonesia. Yang pertama yaitu periode pengusulan Pancasila. Jika bakal munculnya ideologi bangsa itu diawali dengan lahirnya rasa nasionalisme yang menjadi pembuka pintu gerbang kemerdekaan bangsa Indonesia. Lalu disusul lahirnya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Kesemuanya itu merupakan modal politik awal yang sudah dimiliki tokoh-tokoh pergerakan, sehingga sidang maraton BPUPKI yang berlangsung secara bertahap dengan penuh semangat musyawarah dengan beranggotakan 60 orang. Badan BPUPKI yang diketuai oleh Dr. Rajiman Wedyo Diningrat yang disampingi oleh 2 orang ketua muda yaitu Raden Panji Suroso dan Ichibangase yang berasal orang Jepang. Perumusan Pancasila pada awalnya dilakukan pada sidang BPUPKI pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Dimulailah sidang yang pertama dengan materi pokok pembicaraan calon dasar negara. Tokoh-tokoh yang berbicara dalam sidang BPUPKI yaitu Muhammad Yamin, Soekarno, Ki Bagus Hadikusumo, dan Supomo. Soekarno yang berpidato pada tanggal 1 Juni 1945 menyampaikan 5 butir gagasan tentang dasar negara sebagai berikut. 1. Nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. Kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan. Ketiga, mufakat atau demokrasi. Keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Berdasarkan catatan sejarah kelima butir gagasan itu, oleh Soekarno diberi nama Pancasila. Yang kedua yaitu periode perumusan Pancasila. Sidang BPUPKI kedua pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945 adalah disetujuinya naskah awal pembukaan hukum dasar yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Pada alinea keempat, Piagam Jakarta itulah terdapat rumusan Pancasila yang berisikan ke-1, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi setiap pemeluk-pemeluknya. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu naskah awal pembukaan hukum dasar yang dijuluki Piagam Jakarta ini kemudian dijadikan sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pada tanggal 7 Agustus, pemerintah penduduk Jepang di Jakarta mengeluarkan maklumat untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Lalu, esok paginya, pada tanggal 8 Agustus 1945, Soekarno, Hatta, dan Rajiman dipanggil oleh Jenderal Terauchi yang disuruh untuk segera membentuk suatu panitia persiapan kemerdekaan bagi Indonesia. Sesuai dengan maklumat pemerintah Jepang, lalu ketiga tokoh tersebut membentuk panitia persiapan kemerdekaan bagi Indonesia dengan total anggota 21 orang. Dan yang terakhir yaitu periode pengesahan Pancasila. Peristiwa penting terjadi pada tanggal 12 Agustus 1945. Ketika itu, Soekarno, Hatta, dan Rajiman Wedyo Diningrat dipanggil oleh penguasa militer Jepang di Asia Selatan untuk membahas Hari Kemerdekaan Indonesia.
sebagaimana yang telah dijanjikan Jepang terhadap Indonesia. Pada tanggal 14 Agustus, Jepang menyerah tanpa syarat terhadap sekutu. Lalu keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Soekarno, Hatta, dan Rajiman kembali ke tanah air. Kedatangan mereka disambut oleh para pemuda yang mendesak agar kemerdekaan Indonesia secepatnya diproklamasikan, sehingga menimbulkan permasalahan antara kelompok pemuda dan kelompok tua. Lalu diculiklah Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok oleh kelompok muda untuk diasingkan, yang bertujuan Soekarno dan Hatta tidak terpengaruh dengan rayuan atau omongan bangsa Jepang. Pada akhirnya dicetuskanlah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Teks kemerdekaan itu didiktekan oleh Muhammad Hatta dan ditulis oleh Soekarno pada dini hari. Dengan demikian, naskah bersejarah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia ini digagas dan ditulis oleh dua proklamator tersebut, sehingga wajar saja bila dikatakan Dwi Tunggal, dan naskah tersebut diketik oleh Sayuti Melik. Rumusan Pancasila yang disahkan PPKI ternyata berbeda dengan rumusan Pancasila yang termaktub dalam Piagam Jakarta. Hal ini terjadi karena ada tuntutan dari wakil yang mengatasnamakan masyarakat Indonesia bagian timur yang menemui Bung Hatta lalu mempertanyakan 7 kata di belakang kata ketuhanan, yaitu dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Tuntutan itu ditanggapi secara arif oleh para pendiri negara, sehingga terjadi perubahan yang diganti, yaitu dihapusnya 7 kata yang dianggap menjadi hambatan di kemudian hari, lalu digantilah dengan istilah Yang Maha Esa. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, yakni pada tanggal 18 Agustus 1945, bersidang untuk menentukan dan menegaskan posisi dasar negara dan staf ketenagakerjaan Indonesia ini. Maka sekian dari saya, mohon maaf bila ada tutur kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.